Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Christy Channel. Easy and fun. Always support channel ini dengan like, subscribe, comment, and share-nya ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Christy Channel, Easy and Fun. Oke, di video kali ini aku akan bahas tentang akar pangkat 2, penyelesaian soal akar pangkat 2 ya. Nah, kalau di video kemarin kita sudah belajar bareng tentang akar pangkat 3, tips-triksnya, dan cara cepat mengerjakannya. Kali ini kita akan bahas tentang pengerjaan akar pangkat 2 dengan cepat dan mudah dipahami. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Lanjut kita ke pembahasannya. Apa itu bilangan akar pangkat 2? Bilangan akar pangkat 2 adalah bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri sebanyak 2 kali berturut-turut. Lalu, apa itu bilangan kuadrat? Bilangan kuadrat adalah hasil bilangan yang dipangkatkan 2. Nah, untuk mencari akar pangkat 2 ini, erat sekali kaitannya dengan luas bangun datar, yaitu persegi. Kenapa? Karena luas persegi itu kan sama dengan hasil pangkat 2 dari panjang sisinya. Nah, jadi ketika kita akan mencari panjang sisi persegi, maka cara yang kita lakukan adalah dengan mencari akar pangkat 2 dari luas persegi tersebut. Seperti apa pengaplikasiannya? Kita langsung saja ke soal dan pembahasannya. Nomor 1. Sebuah persegi mempunyai luas 784 cm persegi. Tentukan berapa panjang sisi persegi tersebut. Oke, jadi ketika kita akan mencari luas sebuah persegi, itu kan kita cari dengan cara mengalihkan sisi-sisinya ya. Karena sisinya sama panjangnya, kita bisa tulis dengan sisi kuadrat atau sisi pangkat 2. Nah, otomatis jika kita akan mencari sisinya, itu bisa dilakukan dengan cara mengakarkan pangkat 2 dari luas itu sendiri. Nah, kalau di sini tidak ada angkanya, itu tandanya pangkat 2 ya, akar pangkat 2. Kalau akar pangkat 3 itu harus ada tulisannya di situ, 3, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasannya, teman-teman, adik-adik semua harus tahu dulu konsepnya. Konsep akar pangkat 2 itu seperti apa sih? Oke, jadi aku tulis di mana? Di sini ya. Oke, bilangan pangkat 2. Bilangan pangkat 2. Oke. Nah, di sini misalkan ada 1 ya, 1 pangkat 2. Itu sama saja dengan mengalihkan angka tersebut 2 kali berturut-turut yang sama. Berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, 1 di sini itu adalah bilangan kuadrat. Oke, bilangan kuadrat ya. Kita lanjut, 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2 sama dengan 4. Lanjut lagi, 3 pangkat 2. Nah, ini sering sekali dijumpai anak-anak. 3 pangkat 2 itu berapa? 6. Jadi mungkin lupa atau apa ya, sering-seringnya 3 pangkat 2 itu berpikirnya 3 kali 2. Nah, padahal 3 pangkat 2 itu kan mengalihkan bilangan tersebut, bilangan yang sama tersebut sebanyak 2 kali. Jadi kan 3 pangkat 2 itu artinya berapa? 3 kali 3. Bukan 3 kali 2 ya. Nah, 3 kali 3 itu hasilnya 9. Diingat-ingat. Lanjut, 4 pangkat 2 itu artinya 4 kali 4 sama dengan 16. 5 pangkat 2
itu 5 kali 5 sama dengan 25. 6 pangkat 2 itu 6 kali 6 sama dengan 36. Ini kita lanjut sampai 10 pangkat 2. Jadi itu dasarnya, teman-teman, adik-adik harus hafal 1 sampai 10. Mudah kok untuk menghafalnya. 7 kali 7, 49. 8 pangkat 2 itu artinya 8 kali 8 sama dengan 64. 9 pangkat 2 itu 9 kali 9 sama dengan 81. Dan 10 kali 2 itu 10 kali 10 sama dengan 100. Oke, selesai sampai di sini. Lanjutnya, jadi dari bilangan kuadrat ini apabila kita akarkan, di sini kita tulis ya, akar pangkat, ini pangkat gitu aja ya, pangkat 2, itu jadi akar pangkat 2 dari 1, berapa hasilnya? Nah, akar pangkat 2 dari 1 itu kan berarti ini, 1 kali 1, hasilnya adalah 1. Di sini untuk hasil ya. Lalu, akar pangkat 2 dari 4 itu berapa? 2 kali 2 kan sudah ada di situ, berarti hasilnya 2. Akar pangkat 3 dari 9, 3. Akar pangkat 3 dari 16 berapa? Ya, 4. Akar pangkat 2 dari 25, 5 tentunya. Akar pangkat 2 dari 36, oke, 6. Akar pangkat 2 dari 49, itu 7. Akar pangkat 2 dari 64, 8. Akar pangkat 2 dari 81, itu 9. Dan akar pangkat 2 dari 100 itu adalah 10. Oke. Nah, lalu kita lanjut ke penyelesaian soalnya ya. Tinggal kita masukkan ke sini, luasnya adalah akar, sisinya maksudnya akar dari 784. Lalu, bagaimana step-stepnya? Kalau kemarin, teman-teman, adik-adik masih ingat ya, di akar pangkat 3 itu kan kita lihat dari belakang 3 angka. Nah, kalau untuk akar pangkat 2, itu 2 angka dari belakang, 1, 2. Oke, menyisakan angka 7. Nah, 7 ini kita cari berapa angka yang jika dikalikan dengan angka yang sama sebanyak 2 kali, itu hasilnya 7 atau kurang dari 7. Jadi tidak boleh melebihi dari 7 itu ya. Itulah sebabnya kenapa kita harus hafal dengan konsep dasar ini, 1 sampai 10 ini. Nah, ini nanti yang akan kita pakai untuk mencari bilangan yang di depan ini. Oke, jadi 7 itu kan kalau di sini 9 itu kan sudah lebih dari 7. Berarti jawabannya yang 4 ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Setelah itu, langkah yang kedua, kita kurangi 7 dengan 4. Hasilnya adalah 3. Nah, teman-teman, ini kan aku pakai cara cepatnya. Sebenarnya bisa juga dicari dengan pemfaktoran atau dengan pohon faktor seperti itu. Jadi kalau teman-teman atau adik-adik mau pakai pohon faktor dengan membaginya dengan bilangan prima itu boleh ya. Atau dengan cara ini juga boleh. Silahkan pakai cara mana yang menurut teman-teman, menurut adik-adik itu lebih cepat dipakai. Oke, jadi langkah selanjutnya adalah, ini kan angka 3. 3 itu lebih besar atau lebih kecil dari 2. Lebih besar ya. Nah, karena lebih besar, di sini nanti kita ada lagi yang namanya angka kecil dan angka besar.
Apa itu angka kecil? Apa itu angka besar? Oke, sebentar lagi akan kita bahas ya. Angka kecil dan angka besar. Itu isinya nanti adalah pasangannya dari nanti untuk kita cari angka yang di belakang. Jadi angka kecil di sini adalah 1, pasangannya 1, 2, pasangannya 4, 3, pasangannya 9. Ini 9 ya. Oke. 4, pasangannya 6, dan 5, pasangannya 5. Untuk angka besarnya 6, pasangannya 6, 7, pasangannya 9, 8, pasangannya 4, 9, pasangannya 1, dan 0, pasangannya adalah 0. Oke, lalu apa gunanya angka besar dan angka kecil ini? Kita kembali lagi ke soal. Ditanyakan lagi ya tadi. 3 itu lebih besar dari 2 atau lebih kecil? Lebih besar. Karena lebih besar, jadi nanti kita pakai angka besar. Nah, sekarang kita perhatikan angka yang di belakang. Itu adalah angka 4. Berapa pasangannya 4? Di sini pasangannya 4 itu 8. Oke, berarti yang di belakang itu adalah angka 8. Tadi ini kan 2 kali 2, kita ambil satu angkanya. Sama dengan 2, dan pasangannya dari 4. Ini 2 dari sini ya. Pasangannya 4 itu adalah 8. Jadi jawaban nomor 1 adalah 28. Mungkin untuk pertama kali dijelaskan seperti ini kelihatannya kok panjang banget ya. Ini ada bilangan pangkat 2, ada kuadrat, segala macam. Lalu di sini ada angka kecil, ada angka besar, harus dihafalin juga. Tapi nanti kalau ini sudah jalan, sudah beberapa soal kita kerjakan, itu nanti mengerjakannya hanya cukup berapa detik saja selesai. Kita tidak perlu berpikir untuk terlalu panjang, harus cari berapa kali berapa, seperti itu. Lebih mudah ini untuk dipakai. Kita coba saja untuk ke soal nomor 2 ya. Ayah membeli karpet berbentuk persegi dengan luas 1024 cm persegi. Berapa sentimeter panjang sisi karpet tersebut? Oke, jadi ini mencari panjang sisi sama seperti tadi ya. Untuk mencari sisi kita bisa cari dengan akar pangkat 2 dari luas. Kita masukkan akar pangkat 2 dari 1024. Ingat langkah pertama, 2 angka dari belakang. Menyisakan angka 10. Berapa kali berapa yang hasilnya 10 atau kurang dari 10? Atau teman-teman dan adik-adik hafalkan yang tadi itu, yang pangkat 2, 1 sampai 10 ya. Iya, betul sekali. 3 kali 3 itu hasilnya 9. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? 10 kita kurangi dengan 9. Hasilnya adalah 1. Lalu, 1 itu lebih besar atau lebih kecil dari 3? Lebih kecil. Karena lebih kecil, kita pakai angka kecil. Nah, ini aku tulis lagi angka kecilnya sambil kita hafalin pelan-pelan ya. 1 pasangannya 1, 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 9, 4 pasangannya 6, 5 pasangannya 5. Ini mudahnya kita ingat-ingat saja kalau 5 dan 1 itu sama. Gitu ya. Lalu, ini karena masuknya ke angka kecil, kita lihat angka di belakang. Ada angka 4. 4 di sini ya. Kita ambilnya 4-nya yang di belakang. Yang di sini.
Nah, 4. Berapa pasangan dari 4? 4 pasangannya adalah 2. Berarti jawabannya di sini adalah 2. Kita ambil satu angka yang depan tadi 3-nya. Lalu pasangan dari 4 itu 2. Jadi jawaban nomor 2 adalah 32 cm. Seperti itu, mudah ya. Lanjut. Soal nomor 3. Ibu membeli sebuah baki baru. Baki tersebut berbentuk persegi dengan luas 7.921 cm persegi. Berapa cm panjang sisi baki tersebut? Masih sama ya, kita mencari sisinya dengan mencari akar pangkat 2 dari 7.921. Langsung saja, boleh titik atau boleh digaris ya, sama saja, yang penting 2 angka dari belakang, menyisakan 79. Kalau teman-teman sudah hafal, pasti sudah langsung ketebak 79 itu 8 kali 8, hasilnya 64. Kenapa? Karena kalau 9 kali 9 itu 81. Nah, itu lebih kan dari 79. Kita kurangi sekarang 5 1. Selanjutnya, 15 itu lebih besar atau lebih kecil dari 8? Lebih besar. Oke, jadi sekarang kita pakai angka besar. Kita hafalin ya angka besarnya. Jadi angka besar dan angka kecil itu nanti dihafalkan. 6 pasangannya 6. 7 pasangannya 9, 8 pasangannya 4, 9 pasangannya 1, dan 0 pasangannya 0. Ini juga untuk menghafalkan 0 dan juga 6 itu sama. Di angka kecil tadi 5 dan 1 itu yang sama. Nanti tinggal teman-teman hafalin saja yang ini. Sambil latihan, sambil mengerjakan itu lama-lama nanti hafal kok. Nah, lalu kita lihat di sini angka 1. Pasangan 1 di sini adalah 9. Berarti sudah ketemu ya jawabannya 89 cm. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. Sebuah lukisan berbentuk persegi luasnya 529 cm persegi. Tentukan panjang sisi lukisan tersebut. Oke, untuk mencari sisi itu bisa dengan cara sama ya, akar pangkat 2 dari luas. Yaitu akar pangkat 2 dari 529. Masih sama, menyisakan angka 5, itu bisa diperoleh dari 2 kali 2, hasilnya 4. Jadi 5 kurangi 4 adalah 1. 1 itu lebih kecil atau lebih besar dari 2? Lebih kecil ya, jadi kita pakai di sini angka kecil. Di sini ditulis lagi biar masih ingat ya, makin ingat, makin hafal juga. 1 pasangannya 1, 5 pasangannya 5, 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 9, 4 pasangannya 6. Oke, jadi ini kan angka di belakang itu 9. Oke, 9 kita ambil yang di sini ya. 9 itu pasangannya berapa? 9 pasangannya adalah 3. Jadi jawabannya adalah 23 cm. Nah, di sini kalau teman-teman, adik-adik kok kayaknya kok ini ya susah ya, maksudnya harus hafalin angka kecil, angka besar, gimana sih caranya yang langsung, yang gak usah banyak ngafalin kayak gitu. Bisa dengan cara yang lain, itu tinggal kita lanjutin saja dengan cara seperti ini tadi. Jadi setelah ketemu 5 dikurangi 4 kan 1, itu kita turunkan angkanya 2 dan juga 9. 129-nya kita tulis di sini. Lalu 2 dan 2-nya kita jumlahkan. Jadi tambah 2 tambah 2 ya, itu hasilnya 4. Nah,
Lalu bagaimana dengan 4 ini? Nanti kita cari angka yang sama untuk mengisi angka di sini. 40 sekian dikali sekian dengan angka yang sama, yang jika dikalikan itu hasilnya 129. Harus 129 ya, supaya nanti jadi 0 dan ketemu jawabannya. Oke, lalu bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini angka 9 kan belakangnya. Berapa angka yang sama jika dikalikan 2 kali, itu belakangnya hasilnya 9. Bisa 3 kan dikali 3, 9 ya. Bisa juga 7 kali 7 itu 49. Oke, kita coba dulu dengan angka 7 mungkin. 47 dikali 7. 7 kali 7 itu 49. 4 dikali 7, 28, jadi 32. 329. Itu lebih ya dari 129, berarti ini jawabannya salah, bukan 7. Otomatis itu berarti 3 jawabannya. Karena kan angka yang dikalikan dan belakangnya 9 itu kalau tidak 3 ya 7. Berarti kalau salah satu salah, ya yang satunya lagi yang kita pakai. Dengan catatan kita hitungnya sudah benar ya. Oke, lalu bagaimana cara kita ambil jawabannya? Ini masih sama ya. Angka yang sama di sini kita ambil 1, 2-nya. Lalu yang belakang ini 3 juga kita ambil 1. Jadi jawabannya 23. Sama ya hasil akhirnya. Jadi silahkan buat adik-adik, buat teman-teman mau pakai cara yang mana yang menurut kalian itu lebih cepat, lebih mudah, lebih praktis seperti itu. Mau pakai pohon faktor boleh, mau pakai tadi angka kecil dan angka besar juga boleh, atau mau pakai cara yang terakhir ini. Jadi mana yang menurut kalian itu lebih mudah untuk diaplikasikan. Lanjut ya ke soal nomor 5. Paman membeli sepetak tanah berbentuk persegi dengan luas 1936 meter persegi. Berapakah panjang sisi persegi tersebut? Ini masih sama, kita cari sisi dengan akar pangkat 2 dari luas. Yaitu akar pangkat 2 dari 1936. Oke, di sini ya menyisakan 19. 19 itu kan 4 kali 4, itu hasilnya 16. Bisa kita kurangi, 9 dikurangi 6 itu 3. Aku di sini pakai angka kecil dan angka besar itu ya, karena sudah hafal jadi lebih cepat seperti itu. 3 itu lebih kecil dari 4, jadi dipakai angka kecil. Nah, pasangan dari 3 itu berapa? Kok pasangan dari 3? Berarti kita lihat di sini angkanya 6. Nah, pasangan dari 6 itu berapa? 6 itu pasangannya tadi adalah 4. Berarti ketemu ya jawabannya ini 4. Dan pasangannya 6 adalah 4. Jadi 44 cm. Oke. Sekian teman-teman pembahasan akar pangkat 2 di Kristi Channel hari ini. Terima kasih semua atas perhatiannya. Minta maaf juga apabila ada salah-salah dalam tadi menyampaikan materi tentang akar pangkat 2. Jangan lupa untuk like videonya, komen, share, dan juga subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman adik-adik semua tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.